Allah memberikan pedoman kepada kita tentang hutang piutang. Bagaimana yang telah kita ketahui bahwa agama Islam ini mengatur semua kehidupan, semua lini kehidupan ada aturannya, ada tuntunannya di dalam Islam, termasuk urusan yang berkaitan dengan hutang piutang. Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh wal yaktub bainakum katibun bil 'adl wa la ya'ba katibun ay yaktuba kama 'allamahu Allah falyaktub wal yumlil ladzi 'alaihi al-haqq wal yattaqillaha rabbah ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. Panjang. Ayat ini sekali lagi adalah ayat yang paling panjang di dalam Al-Quran, meskipun walaupun ayat ini ayat yang terpanjang, hanya saja ia tidak mencakup seluruh huruf hijaiyah. Ada memang di dalam Al-Quran itu beberapa ayat yang unik. Ada ayat yang paling panjang di dalam Al-Quran, ada ayat yang paling pendek, cuman satu huruf. Ada ayat yang mencakup semua huruf hijaiyah, ada yang ayat yang tidak mencakup seluruh huruf hijaiyah. Ada ayat yang mencakup seluruh huruf hijaiyah, ada dari huruf alif sampai huruf ya. Nah, itu ada pada surat Al-Fath ayat 29 dan surat Ali Imran ayat 154. Nanti silakan dicek. Ada semua alif sampai ya. Al-Fath 29, Ali Imran 154. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Wahai orang-orang yang beriman, idza tadayantum bidainin, apabila kalian melakukan hutang piutang. Tadayana ya tadayanu. Dain. Nah, jadi saling berhutang. Yang satu menghutang, yang satu menghutangi, saling membantu antara satu dengan yang lain dengan cara hutang piutang. Maka kata Allah SWT di sini dijelaskan, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian melakukan hutang piutang sampai batas waktu yang telah ditentukan. Nah, ini merupakan isyarat bahwa hutang piutang itu harus ditentukan batas waktunya. Harus ditentukan batas waktunya, jangan sampai tidak ditentukan. Kenapa? Karena kalau hutang piutang itu tidak ditentukan batas akhir pembayaran, nanti akan mengurangi hak salah seorang dari keduanya. Entah itu orang yang menghutangi, entah itu orang yang berhutang. Ila ajalim musamma, harus ditetapkan sampai kapan hutang itu harus dilunasi. Jangan cuma minjem saja. Minjem duit dulu, agak balik ke. Nah, ini kapan pembayarannya, kapan? Kapan dilunasinya? Mungkin saya pinjam dulu uangnya, nanti awal bulan akan saya lunasi. Tanggal 1, 2.
atau mungkin nanti saya bayarnya nyicil setiap bulan sekian, atau mungkin nanti di awal Ramadan. Jadi intinya harus ditetapkan, harus jelas kapan hutang itu dilunasi. Ada batas waktunya. Kemudian faktubuh. Hutang itu harus ditulis. Kenapa hutang itu harus ditulis? Karena terkadang manusia itu lalai. Kalau dengan hutangnya itu lalai. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan faktubuh. Maka tulislah yang namanya hutang piutang itu. Maka ulama berbeda pendapat. Mayoritas ulama berpendapat bahwa faktubuh di sini perintah. Tetapi perintah ini sifatnya anjuran. Perintah di sini sifatnya anjuran. Kenapa di sini dianjurkan untuk ditulis? Karena ada kemaslahatan supaya tidak lupa. Baik hutangnya sedikit atau hutangnya banyak. Terutama hutangnya yang sedikit ini yang sering lupa. Minjam duit 2.000, hatta sampai uang 2.000 pun mesti dicatat. Paling tidak mungkin ya harus dicatat, mungkin kopelan atau di HP atau apapun. Yang penting dicatat supaya tidak lupa. Faktubuh. Jadi mayoritas ulama menjelaskan ini hukum menuliskan hutang itu hukumnya dianjurkan. Meskipun ada juga sebagian ulama yang mewajibkannya. Karena al-aslu fil amri lil wujub. Asal hukum dalam suatu perintah itu hukumnya wajib. Seperti pendapat Imam At-Tabari. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, di sini sekali lagi Allah memberikan cara supaya masalah hutang piutang ini tidak menjadi masalah di kemudian hari. Tidak menjadi masalah di kemudian hari, supaya nanti tidak ada yang lupa perasaan sudah dibayar kemarin padahal belum, atau yang berhutang sudah membayar, yang menghutangi lupa sudah dibayar atau belum. Kenapa? Karena tidak dicatat. Perasaan belum, sudah kemarin pas ketemu di tempat sini lupa. Nah, kalau misalkan dicatat, nah ini buktinya. Ini tanda tanganmu, ini tanda tangan aku, saksinya ini, terusnya. Maka faktubuh kata Allah, ditulis. Wal yaktub bainakum katibum bil adl. Hendaknya yang menulis itu harus adil. Jadi apa yang berapa besar, kapan, kemudian kapan berapa besar yang dipinjam, kapan dilunasinya itu harus tertulis. Kemudian kapan berhutangnya, kapan dilunasi, tertulis semuanya. Kemudian kata Allah, wal yaktub bainakum katibum bil adl. Nah, ditulis itu harus adil. Tidak boleh ada yang ditambah, tidak boleh ada yang dikurangi. Minjam 5 juta yang ditulis 5 juta. Jangan minjam 5 juta yang ditulis 4 juta. Jadi harus yang menulis itu adalah orang yang adil, harus jujur, tidak boleh ada yang terzolimi dalam hal hutang piutang ini. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, wala ya'ba katibun ay yaktuba kama 'allamahullah. Dan tidak boleh ada orang yang enggan untuk menuliskan jika ia diminta. Kama 'allamahullah, sebagaimana Allah telah mengajarkannya ilmu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita bisa membaca, kita bisa menulis itu karena Allah mengajarkan kepada kita. Allah mengajarkan kepada kita ilmu, Allah memberikan kepada kita anugerah ilmu sehingga kita bisa membaca, kita bisa menulis. Maka keberadaan kita harus bermanfaat untuk orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Maka kita menjadi bermanfaat untuk orang lain dengan apa yang kita miliki.
Ada orang yang bermanfaat dengan hartanya, ada orang yang bermanfaat dengan jabatannya, ada orang bermanfaat dengan ilmunya, termasuk bermanfaat dengan ilmunya dalam hal menulis, dalam hal membaca. Ayat ini diturunkan pada masa ketika bangsa Arab itu sedang kebanyakan mereka itu ummi, buta huruf. Jadi ketika itu menjadi suatu hal yang jarang kalau ada orang yang bisa membaca dan bisa menulis, jarang. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasul. Allah mengutus kepada bangsa yang ummi, bangsa yang buta huruf. Kebanyakan mereka tidak bisa baca, tidak bisa menulis, seorang rasul. Maka ketika ada hutang piutang, misalkan entah yang menghutangi, entah yang berhutang itu tidak bisa menulis, minta bantuan kepada orang lain supaya dituliskan, maka wala ya'ba, kata Allah. Janganlah ia menolak. Janganlah ia menolak untuk membantu saudaranya menuliskan hutang piutang itu. Wala ya'ba katibun ayyaktuba kama 'allamahullah. Tidak boleh ia menolak untuk memberikan bantuan, menuliskan hutang piutang itu kama 'allamahullah, sebagaimana Allah tidak menahan dirinya sehingga ia diberikan ilmu bisa menulis, bisa membaca. Jadi intinya tolong menolong dalam hal hutang piutang ini untuk menuliskannya. Kemudian falyaktub, sekali lagi Allah perintahkan. Di awal faktubu, kata Allah, tulislah. Kemudian setelah itu ada lagi kata falyaktub, maka hendaknya ia menulis. Jadi dua kali perintahnya. Perintah pertama tulislah, perintah kedua hendaknya ia menulis. Maka dua kali perintah untuk menulis ini, sebagian ulama menjelaskan itu berfungsi sebagai takkid. Takkid artinya penekanan, untuk menekankan. Jadi kalau kita ulangi kata-kata kita, terkadang itu berfungsi untuk menekankan, bukan pemubaziran kata, bukan, untuk menekankan. Tulis, kata kita, tulis ini jawaban ini, tulis. Masih saja misalkan, tulis. Jadi diulangi kata-kata itu untuk menekankan. Sebagian ulama itu mengatakan bahwa perintah ini diulang untuk sebagai takkid atau penekanan. Sebagian lain mengatakan maknanya falyubadir bil kitabah. Falyubadir, hendaknya bersegera. Jadi perintah yang pertama tulislah, perintah kedua segera tulis. Nah, kalau perintah pertama tulislah itu ya kapan boleh, mungkin ketika hendak dilunasi boleh, di pertengahan boleh, di awal boleh. Faktubu, tulis. Tapi ketika diperintahkan lagi untuk yang kedua kalinya, falyaktub, maksudnya segera ditulis. Yang namanya hutang piutang tidak boleh ditunda-tunda, jangan lama ditulisnya. Karena kalau lama ditulis, nanti sajalah, minggu depan saja, nanti lupa. Bulan depan saja, nanti lupa. Apalagi kalau tahun depan, apalagi kalau sampai tidak ditulis. Maka kata Allah, segera ditulis, jangan menunda-nunda waktu, sehingga tidak terjadi mudaratan, tidak terjadi, tidak merugikan salah satu pihak. Nanti perasaan baru kemarin sudah ditagih, baru minjamlah ditagih, belumlah dipakai duitnya. Atau sebaliknya, sudah lama tidak dibayar-bayar karena tidak ditulis atau tidak ditentukan masanya. Maka Allah, wal yumli lilladzi 'alaihil haqq, maka hendaknya alaihil haqq, orang yang hak berada di atasnya, maksud hak yang berada di atasnya orang yang berhutang, hendaknya ia yang mendikte. Hendaknya ia yang mendikte kepada orang yang menulis tadi. Mungkin dia tidak bisa menulis karena tidak bisa baca, atau mungkin sedang sakit, atau mungkin sedang terhalang sehingga dia minta bantuan orang lain. Maka dia cukup bisa mendiktekan saja, tuliskan
Misalkan saya berhutang dengan si fulan sejumlah sekian, akan saya bayar nanti bulan depan tanggal sekian. Kenapa? Karena kita tidak tahu di masa yang akan datang apa yang terjadi. Tidak tahu di masa yang akan datang apa yang terjadi. Karena hutang ini bisa menjadi penghambat seseorang untuk masuk surga berkenaan dengan hak orang lain. Belum tentu apakah orang itu ikhlas atau tidak. Kalau dia tidak ikhlas, sudah menjadi dosa baginya. Maka ketika ditulis, tiba-tiba orangnya meninggal, dibuka lemari misalkan ada tulisan catatan hutang. Ahli warisnya bisa tahu. Oh, ternyata almarhum ini punya hutang dengan si A, jumlahnya sekian. Nanti waktu pembayarannya batas akhirnya sekian. Jadi ahli waris tahu. Tapi kalau tidak dicatat, tidak tahu. Bapak Ibu yang punya hutang piutang, misalkan ada almarhum ini punya hutang piutang, silakan untuk datang ke ahli waris, misalkan. Silakan datang untuk ahli waris. Kalau bisa diikhlaskan, diikhlaskan. Kalau tidak bisa, ya diminta kepada ahli waris. Iya kalau orangnya datang. Kalau orangnya tidak datang, kalau orangnya tidak mendengar, tidak tahu. Kalau si fulan ini sudah almarhum, tidak tahu bagaimana? Kiranya masih hidup. Kenapa tidak datang-datang si fulan, ternyata sudah almarhum. Tapi kalau misalkan dicatat, ahli warisnya bisa tahu, bisa didatangi dan bisa diselesaikan. Sehingga manfaatnya besar. Tulis. Wal yumlil alladhi alaihi alhaq, maka hendaknya yang mendikte itu harus sesuai dengan kebenaran. Sekali lagi, kejujuran itu di atas segalanya. Jujur. Seberapa yang dipinjam, seberapa yang harus ditulis, dan itulah yang harus dibayarkan. Tidak boleh ada unsur kebohongan, tidak boleh ada unsur penipuan, tidak boleh ada unsur kebatilan. Maka kemudian kata Allah, wal yattaqillah, hendaknya ia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wala yabkhas minhu syai'a. Tidak boleh berbuat zalim. Hendaknya ia bertakwa kepada Allah, tidak boleh berbuat zalim, tidak boleh dikurangi. Tidak boleh juga ditambah. Seperti yang telah kita jelaskan lagi, di sini sekali-kali diulang terus. Kenapa diulang? Karena manusia itu tahu. Ya iyalah, tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang. Tapi hawa nafsu yang kemudian yang menjerumuskan ia sehingga ia rela untuk mengurangi. Bukan hanya timbangan yang dikurangi, hutang pun dikurangi. Rasa seterusnya. Wala yabkhas minhu syai'a. Syai'a di sini menunjukkan sesuatu yang sangat kecil. Sekecil apapun tidak boleh dikurangi. Namanya utang. Tidak boleh 5 juta dikurangi 5 juta 4 juta 950. Ditulisnya. Tidak boleh. Sekecil apapun harus sempurna. Harus sama. Fa in kana alladhi 'alaihi al-haqqu safihan aw dha'ifan aw la yastati'u ay yumillahu wa falyumlil waliyuhu bil 'adl. Kalau misalkan yang punya hutang itu, yang berhutang itu ada halangan, tidak bisa mendikte, mungkin dia sakit atau orangnya kurang akal. Kurang akal bisa jadi kondisinya sudah parah dan seterusnya, sehingga akalnya terganggu, safihan, atau mungkin gila, agak-agak stres sedikit, atau mungkin orangnya intinya tidak bisa, lemah. Aula yastati' ayyumil, atau dia ada penghalang sehingga tidak bisa mendikte. Falyumlil waliyuhu bil 'adl, maka yang mendikte itu walinya, perwakilan, baik dari keluarganya atau mungkin dari pemerintah setempat atau yang lain. Falyumlil waliyuhu bil 'adl, perwakilan. Kemudian wastashhidu syahidaini mir rijalikum, datangkan 2 saksi
Nah, 2 saksi laki-laki. Jadi saksi itu harus laki-laki. Saksi itu harus laki-laki. Dalam perkara utang piutang ini harus laki-laki. Kalau perempuan itu ada syaratnya. Jadi yang menjadi saksi 1 laki-laki, 2 orang, 3 minkum mukmin. Tidak boleh yang menjadi saksi anak-anak. Nah, belum cukup umur, belum dewasa, anak-anak tidak boleh. Kemudian tidak boleh yang menjadi saksi cuma 1 orang atau perempuan. Tidak boleh juga yang menjadi saksi itu orang kafir yang bukan orang beriman. Jadi ada saksi. Supaya apa? Supaya jelas. Ini hutang sudah ada tulisannya, sudah ada saksinya, sudah ada juru tulis dan seterusnya. Jadi lengkap. Mungkin 0,1% terjadinya kesalahan dalam hal itu mungkin. Wastashidu syahidaini mir rijalikum. Jadi yang menjadi saksi 2 orang laki-laki yang mukmin. Fa illam yakuna rajulain, kalau tidak ada saksi laki-lakinya 2 orang, tidak ada yang laki-lakinya jadi saksi, farajulun wa imra'atan, maka bisa diganti 2 laki-laki ini, yang laki-lakinya 1 orang, yang 1 lagi digantikan dengan 2 orang perempuan. Jadi 1 laki-laki 2 perempuan. Tidak boleh perempuan semua, tidak diterima persaksiannya. Jadi 2 perempuan 1 laki-laki. Tentu dalam hal ini ada kemaslahatan di dalam hal tersebut. Fa in kana alladhi 'alaihi wastashidu shahidaini mir rijalikum fa illam yakuna rajulain farajulu wa imra'atan mimman tardawna minasyuhada. Jadi ini menunjukkan bahwa dalam beberapa perkara itu perempuan itu hukumnya setengahnya laki-laki dalam beberapa perkara. Misalkan dalam perkara persaksian ini, persaksian perempuan berarti setengahnya persaksian laki-laki. Kemudian dalam hal waris dominannya pada umumnya itu perempuan itu jatahnya setengah laki-laki, meskipun tidak selamanya seperti itu. Falidzakar mithlu hadzil unsayain, kata Allah. Ini jatah laki-laki itu sama seperti jatah 2 orang perempuan. 1 laki-laki jatahnya sama dengan 2 orang perempuan. Pada umumnya seperti itu. Kemudian dalam perkara akikah 1 kambing untuk perempuan, 2 kambing untuk laki-laki. Kemudian dalam hal diat 100 ekor untuk laki-laki, 50 ekor unta untuk perempuan. Dan dalam hal pembebasan budak, membebaskan 1 budak laki-laki setara dengan membebaskan 2 budak perempuan. Jadi intinya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, di sini datangkan saksi dalam perkara hutang piutang tersebut, saksinya 2 laki-laki yang mukmin. Antadilla ihdahuma fatudzakkira ihdahumal ukhra, supaya kalau yang satunya ini lupa, yang satunya lagi mengingatkan, sehingga tidak terjadi kesalahan. Kalau saksinya cuma 1 orang, lupa nanti. Kalau tidak salah, kalau tidak salah. Kalau tidak dengar, kalau tidak salah jingok, lupa. Iyo. Kalau ada 2 orang berarti itu akan menguatkan dia, akan sehingga persaksiannya akan lebih kuat. Wala ya'bas syuhada idza ma du'u. Kemudian adabnya la ya'bas syuhada idza ma du'u. Yang dipanggil untuk menjadi saksi, yang dimintai pertolongan untuk menjadi saksi, maka
hendaknya tidak boleh menolak. Tapi saksi ini harus betul-betul dijaga. Kalau sekarang bisa jadi saksi ini menjadi pelaku malah. Yang menjadi saksi justru malah dituduh sebagai pelaku. Sehingga kalau misalkan ada orang terjadi pembunuhan misalkan, atau terjadi kecelakaan, ada orang yang melihat, ada orang yang membantu, bisa jadi yang membantu ini tertuduh. Bisa jadi yang membantu ini tertuduh. Bisa jadi yang menyaksikan ini, yang menjadi saksi ini tertuduh. Nah, ini sudah menjadi urusan lain itu. Artinya ada hukum yang tidak beres. Sehingga orang sulit untuk tingkat kepeduliannya terhadap sesama itu, terutama di luar negeri. Misalnya kalau dilihat di internet, di YouTube, di mana-mana itu, misalkan di Jepang, misalkan ada orang yang jatuh, mereka tidak peduli, cuek saja. Beda kalau di kita, orang yang misalkan jatuh, maka langsung sibuk semuanya membantu. Di sekitar itu ada tukang parkir, ada Gojek, bantu semuanya. Tapi kalau di sana tidak tahu apa di video itu saja atau secara umum seperti itu, tidak peduli dia. Jadi tidak peduli sampai polisi yang berwenang baru. Kenapa? Karena takut nanti, takut dituduh, takut menjadi macam-macam. Jadi ada semacam ini. Video orang Indonesia yang tinggal di Jepang. Ada orang Jepang yang jatuh dari kendaraannya, seperti tukang antar paket itulah, jatuh. Tidak ada yang peduli, dilihatnya saja. Nah, orang Indonesia langsung menghampiri, dibantunya, ditolongnya, diangkatnya. Kepedulian. Kenapa? Karena di sana takut nanti justru malah yang membantu itu menjadi pelaku dan seterusnya. Jadi kata Allah, wala ya'ba syuhada idza ma du'u. Jangan sampai saksi jika diminta, tentunya saksi ini harus dijamin juga, dijamin keselamatannya, dijamin keamanannya, sehingga dia tidak ada celah untuk menolak. Kata Allah, wala ya'ba syuhada idza ma du'u. Maka hendaknya saksi itu tidak boleh menolak kalau dibutuhkan. Jika dibutuhkan dalam hal hutang piutang ini. Wala tas'amu an taktubuhu saghiran aw kabiran. Jangan kalian bosan untuk menulis hutang itu, baik hutangnya sedikit ataupun banyak. Saghiran aw kabiran, hutang itu mau sedikit mau banyak, catat. Karena walaupun sedikit apalagi banyak itu tercatat di sisi Allah, maka kita harus mencatatnya juga. Walaupun mungkin itu tadi sifatnya di sini anjuran. Tips atau langkah-langkah yang Allah ajarkan kepada kita supaya kita terhindar dari mudarat dalam perkara hutang piutang. Meskipun ulama menjelaskan ini sifatnya anjuran, perintah anjuran yang mengandung kemaslahatan yang jika kita lakukan berarti kita mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ada ulama yang mewajibkannya. Kata Allah, wala tas'amu an taktubuhu saghiran aw kabira. Jangan bosan-bosan untuk menulis hutang sedikit atau banyak. Ila ajalih. Sampai pada waktunya, dzalikum aqsatu 'indallah. Yang demikian itu kalian lebih adil di sisi Allah. Lebih adil, lebih mudah untuk berlaku adil. Wa aqwam lisyahadah, dan lebih kuat persaksiannya. Lebih adil, kemudian lebih kuat persaksiannya. Wa adna alla tartabu, dan kecil kemungkinan kalian ragu-ragu. Jadi tidak mungkin lagi ragu kalau sudah dicatat, kalau sudah ada saksi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, berkenaan dengan hal ini ada suatu riwayat yang dikisahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang seorang pemuda dari kalangan Bani Israel. Orang pemuda yang soleh,
yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu kisah yang mengajarkan kepada kita harus punya tekad yang kuat untuk membayar hutang. Ketika memang kita berhutang, di dalam hati harus ditanamkan sekuat-kuatnya tekad untuk melunasinya. Sehingga ketika kita punya tekad yang kuat, Allah akan membantu kita dalam melunasi hutang tersebut. Tapi kalau niatnya dari awal sudah ada niat, setengah-setengah, ragu-ragu. Saya mau pinjam duit, tapi tidak tahulah nak dibalik apa tidak. Tapi tidak tahulah mampu atau tidak. Maka kalau orang yang seperti ini, ana inda dhanni abdi bi, kata Allah. Saya ini berdasarkan persangkaan hambaku. Kalau dia perasaannya positif terus, maka itulah nanti akan menjadi hasilnya. Kalau negatif terus, itulah. Jadi kalau niat hutang, maka harus diniatkan di dalam hati sekuat-kuatnya untuk segera hutang itu dilunasi. Maka dalam satu kisah Nabi SAW menjelaskan ada seorang kalangan Bani Israel itu butuh dana. Mungkin untuk bisnisnya dan lain sebagainya, mungkin dia butuh dana, seorang pemuda dari Bani Israel. Dia mendengar informasi ada orang yang dermawan, yang senang menghutangi orang. Maka didatangi orang itu. Ia pinjam uang tidak tanggung-tanggung 1.000 dinar. Tidak tahu berapa 1.000 dinar itu. Yang jelas banyak. 1.000 dinar, banyak. Nah, kemudian ia pinjam, ditanya oleh orang yang menghutangi itu yang menjadi saksinya mana? Tidak ada orang. Maka yang menjawab, kafa billahi syahida. Yang menjadi saksiku hanya Allah, tidak ada orang lain. Maka kemudian saksi tidak ada. Sekarang jaminannya apa? Kata yang menghutangi itu. Maka yang menjawab, kafa billahi kafila. Yang menjadi jaminannya adalah Allah. Maka karena ini orangnya baik, yang menghutang itu orangnya baik, kemudian dilihatnya orang ini juga baik juga, soleh juga, maka dia hutang, ya sudah. Kalau memang engkau yakin yang menjadi saksi Allah, karena memang Allah senantiasa Maha melihat, yang menjadi jaminannya adalah Allah, maka ya sudah dihutangi 1.000 dinar. Setelah diterimanya uang itu 1.000 dinar, suatu ketika ia pergi ke tempat lain dengan menyeberangi laut. Menyeberang laut dengan perahu, mungkin perahu layar zaman dulu. Nah, menyeberang laut sampai dia di tempat itu sudah dekat waktu habis pelunasannya, dekat, sudah habis. Nah, kemudian ia ingin pulang, ternyata ia tidak mendapatkan satu perahu pun yang bisa membawa dia pulang. Berenang dia tidak bisa karena luas. Maka dia mikir, ini bagaimana ini mau melunasi utang, sebentar lagi habis waktu. Maka dia bertawakal kepada Allah. Ia ambil potongan kayu, kemudian dilubangi kayu itu, dimasukkan 1.000 dinar, ditutup, kemudian dihanyutkan di air laut itu. Kemudian ia berdoa kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya aku telah berhutang kepada si fulan 1.000 dinar ya Allah. Tidak ada saksinya ya Allah, tidak ada jaminannya ya Allah, dan aku telah menjadikan saksinya adalah Engkau ya Allah, dan yang menjadi jaminannya adalah Engkau ya Allah. Maka sampaikanlah uang ini kepada si fulan. Kayu, ini tawakalnya tinggi kepada Allah, saking kuat tekadnya untuk melunasi hutang itu. Padahal secara akal kayu bisa jadi diterpa ombak, tenggelam, bisa jadi ditemu orang, bisa jadi hilang dan seterusnya. Secara akal memang tidak bisa. Banyak hal yang tidak bisa dipahami oleh akal kita. Tapi kemudian Allah menjaga kayu itu. Allah perintahkan angin untuk berhembus. Allah perintahkan ombak untuk membawa kayu itu. Allah gerakkan hati si fulan tadi untuk pergi ke tepi pantai. Kemudian melihat ada sepotong kayu. Dilihatnya. Allah gerakkan hatinya untuk membawa kayu itu. Allah gerakkan hatinya untuk perintahkan keluarganya membuka kayu itu. Ternyata dibuka 1.000 dirham. Dan ada sepucuk surat di dalamnya, yang isinya dari si pemuda yang berhutang tadi. Setelah itu, setelah pemuda tadi melakukan yang tadi, yang mengirimkan 1.000, karena dulu tidak ada GoFood, GoSend,
dan lain sebagainya. Kalau sekarang kan enak, ada transfer, ada ini. Nah, jadi yang membawa paketnya adalah ombak di lautan. Nah, si pemuda tadi dia menyiapkan 1000 dinar yang lain. Nah, karena dia di dalam hatinya juga ada keraguan juga, konyol juga. Nah, kok saya konyol seperti ini? Maka dia siapkan juga 1000 dinar yang lain. Kemudian setelah menemukan perahu dia pulang ke tempat asalnya dan bertemu lagi dengan orang yang menghutangi tadi. Setelah bertemu dibayarnya 1000 dinar, ini hutangku. Hutang apa lagi kata? Hutang apa lagi? Kan kemarin saya pernah berhutang 1000 dinar. Sudah katanya. Saya telah menerima paket darimu dan saya buka itu ada surat, ada duit. Kemudian dikembalikan lagi 1000 dinar. Ini sebagai pelajaran bahwa banyak jalan untuk bisa melunasi hutang. Jadi kalau di dalam hati ada tekad yang kuat untuk melunasi hutang, niscaya Allah akan berikan jalan. Tapi kalau memang dari awal tidak ada niat, tidak ada tekad, maka bisa jadi akan menjadi masalah baginya, tidak bisa melunasi hutang-hutangnya. Nauzubillah. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, illa an takuna tijaratan hadirah, kecuali jual beli. Nah, kalau jual beli tidak perlu dicatat. Kenapa? Karena dicatat ini penting supaya manusia itu sifatnya lalai. Jangankan kita. Ada kisah lain antara Sa'ad bin Abi Waqqas dan Utsman bin Affan radhiyallahu anhuma. Utsman bin Affan saudagar kaya, Sa'ad bin Abi Waqqas butuh biaya, butuh dana. Maka Sa'ad berhutang dengan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ketika Sa'ad ini ingin melunasi hutangnya kepada Utsman, ia bayar 4.000 dinar. Kata Utsman bin Affan, bukan 4.000 dinar, tapi 7.000 dinar. Bukan 4.000 dinar, tapi 7.000 dinar. Kata Sa'ad, 4.000. Tidak 7.000, 4.000, 7.000. Seperti itu, berselisih. Ini sekelas sahabat. Karena memang perkara hutang ini perkara panjang urusannya. Mereka tidak ingin menyepelekan masalah hutang. Maka mereka datang kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sa'ad mengatakan kepada Umar, wahai Amirul Mukminin, perintahkan kepada Utsman untuk bersumpah. Untuk bersumpah bahwa memang yang saya pinjam itu 7.000 dinar. Maka dijawab oleh Utsman bin Affan, ma kuntu uqsin 'ala dananir. Saya tidak akan bersumpah hanya karena harta, hanya karena dinar. Ya sudah, kata Utsman bin Affan, kalau begitu bayar saja 4.000, tidak usah dibayar 7.000. Ini pelajaran yang sangat berarti bagi kita. Memang hutang itu kalau tidak dicatat bisa melalaikan orang, bisa membuat orang lupa jumlahnya, lupa kapan bayarnya dan seterusnya. Itu sekelas sahabat bisa lupa, apalagi kita yang penuh dengan kekurangan. Kemudian illa an takuna tijaratan hadiratan tudirunaha bainakum falaisa 'alaikum junahun alla taktubuha. Kecuali kata Allah kalau berkenaan dengan jual beli. Kalau jual beli tidak perlu dicatat. Jual beli tidak perlu dicatat. Misalkan jual beli kebun, jual beli kendaraan dan seterusnya. Tapi kata Allah, wa ashhidu, datangkan saksi. Idza tabaya'tum, jika kalian telah melakukan transaksi jual beli. Nah, kenapa di sini dibutuhkan saksi? Karena nanti takutnya terjadi fitnah. Kemarin itu perasaan kendaraannya bapak ini, tapi kok dibawa oleh orang ini? Jangan-jangan ini maling. Kalau ada saksi, tidak. Oh tidak, dia ini kemarin itu beli sekian di sini, berapa jumlahnya dan seterusnya. Sehingga tidak terjadi fitnah. Dan saksi ini kalau sekarang mungkin ada saksi yang hidup, ada saksi hidup, ada saksi mati. Bisa jadi saksi hidup ini manusia,
Kalau saksi mati ini mungkin berkas-berkas dan sebagainya. Allahu a'lam. Jadi intinya harus ada yang menjadi saksi. Sehingga misalkan ada keluarga yang di luar kota misalkan. Ada keluarga yang di luar kota. Nah, ini kebun sebenarnya sudah dijual. Sudah dinikmati, sudah diolah, dikelola. Tiba-tiba datang keluarga dari luar, kenapa kalian di sini? Pergi sana, ini kebun kami. Enggak tahu. Dikiranya belum dibeli. Makanya kalau ada saksi tidak terjadi pertikaian sampai pada hal yang seperti itu. Maka kata Allah, illa an takuna tijarah. Berkenaan dengan jual beli, maka tidak perlu untuk ditulis. Walaisa 'alaikum junah, tidak masalah dagang tunai. Tijaratan hadirah, ini dagang tunai maksudnya, bukan dagang yang sistem kredit, tapi langsung kontan dibayar. Tijaratan hadirah tudirunaha bainakum falaisa 'alaikum junah, maka tidak dosa kalian alla taktubuha, tidak dosa, tidak mengapa tidak ditulis. Wa asyhidu idza tabayatum, tapi tetap datangkan saksi. Hal ini pernah terjadi di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi suatu ketika Rasulullah itu ada transaksi jual beli dengan seorang badui. Sudah sepakat Rasulullah menawar apa yang dia jual itu dengan sejumlah harga. Badui ini menjual kuda. Dia menjual kuda, Rasulullah yang membelinya. Sudah sepakat, tinggal proses pembayaran. Sudah sepakat, Yahudi siap menjualnya, Nabi SAW siap membayarnya. Nabi SAW tidak membawa uang tunai. Tapi kalau telah sepakat, maka Nabi mengajak badui itu untuk ke rumah, untuk mengambil uang, untuk mengambil bayaran tadi. Nabi berjalannya cepat, tidak seperti kita santai sambil jalan oleh kiri, oleh kanan, sambil lihat HP. Enggak, Nabi jalannya cepat. Maka badui ini tertinggal di belakang, mungkin dia santai juga jalannya sambil bawa kuda. Nah, di tengah perjalanan badui ini bertemu dengan banyak orang. Ada orang yang menawar, saya beli kuda ini sekian, saya beli kuda ini sekian, sampai ada seseorang yang menawar dengan harga yang tinggi. Lebih tinggi dari tawaran Rasul, padahal sudah sepakat, sudah ada jual beli di situ. Maka badui ini tertarik. Maka dia berpura-pura, katanya, jadi tidak belinya. Kata Rasulullah, bukankah kita telah sepakat? Maka kata badui, kalau tidak jadi saya akan jual sama orang ini. Kalau jadi saya naikkan lagi harganya. Nah, kan tadi kan sudah sepakat harganya sekian, tinggal bayar saja. Tapi kemudian kata si badui tadi, mana buktinya, mana saksinya, ada tidak saksi? Dia minta saksi. Kalau sudah terjadi kesepakatan, Rasulullah tidak mikir tadi, tidak ada. Cuman berdua saja, Rasul dan badui tadi saja. Tidak ada orang di situ yang melihat mereka bersepakat dalam hal jual beli ini. Maka datang Khuzaimah datang, saya siap menjadi saksi. Saya bersaksi bahwa Rasulullah telah membeli kuda itu. Rasulullah heran, kamu kan tidak datang tadi, tidak ada di situ. Maka Khuzaimah mengatakan, jangankan penduduk bumi, penduduk langit bersaksi atas kejujuran. Penduduk langit itu bersaksi atas kejujuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana penduduk bumi tidak bisa bersaksi atas kejujuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka kemudian Khuzaimah diberikan keistimewaan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa persaksian Khuzaimah itu setara dengan persaksian dua orang laki-laki mukmin yang jujur. Artinya Khuzaimah ini seorang yang kejujurannya di atas rata-rata. Kejujurannya dan kesetiaannya, keimanannya terhadap Rasulullah SAW di atas rata-rata. Baru kemudian si badui tadi menjualnya kepada Rasulullah SAW. Jadi ini perkara yang berkenaan dengan jual beli. Itu jika tidak ada saksi. Jika tidak ada saksi. Ke zaman dulu kan tidak ada. Kalau beli rumah kan tidak ada surat rumah, tidak ada ini, ada dan lain sebagainya. Sehingga butuh adanya saksi. Nah, kalau sekarang kita istilahkan dengan saksi mati.
bisa saksi mati. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wala yudarra katibu wala syahid. Nah, kata Allah tidak boleh orang yang menulis hutang ataupun orang yang menjadi saksi itu dipersulit urusannya. Tidak boleh diintimidasi, tidak boleh diancam, tidak boleh disogok, tidak boleh, baik yang nulis maupun yang menjadi saksi, harus mereka dilindungi, diberikan keamanan, kemudian tidak boleh dizalimi. Kemudian wa in taf'alu, kata Allah, kalau kalian melakukannya fa innahu fusuqum bikum, maka berarti itu merupakan perbuatan fasik yang kalian lakukan. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, wa yu'allimukumullah, Allah mengajarkan kalian ilmu, wallahu bikulli syai'in alim, Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Silakan mungkin yang ingin ditanyakan, wallahu a'lam bishawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, kenapa saksi itu harus yang laki-laki, bukan perempuan? Wallahu a'lam, bisa jadi karena pada umumnya laki-laki itu lebih bijak dalam menentukan keputusan dibandingkan dengan perempuan. Kalau perempuan lebih dominannya pada perasaan. Wallahu a'lam dalam hal ini. Yang jelas ada hikmah yang luar biasa di situ. Ada memang kelebihan laki-laki, ada kelebihan perempuan yang tidak dimiliki laki-laki, ada kelebihan laki-laki yang tidak dimiliki perempuan, dan dalam hal persaksian laki-laki itu memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh perempuan, dan perempuan tidak cocok dalam hal persaksian. Wallahu a'lam. Kemudian yang kedua, bagaimana dengan hutang yang tidak dicatat? Tidak masalah. Karena sekali lagi kita jelaskan bahwa ini hukumnya menurut mayoritas ulama itu hukumnya anjuran. Artinya kalau kita lakukan, maka itu kata Allah aqsatu indallah, itu lebih adil. Wa aqwamu lisyahadah, lebih kuat. Wa alla tartabu, dan tidak ada celah untuk ragu. Nah, jadi kalau tidak dicatat, ya berarti kita sudah kalau hutangnya tidak dicatat, berarti itu membuka celah bagi kita untuk ragu, membuka celah bagi kita untuk berbuat zalim, membuka celah bagi kita untuk tidak kuat argumentasinya, merugikan, ada celah merugikan. Dan selama itu amanah orangnya, meskipun tidak dicatat tidak masalah. Kecuali kalau memang sudah terjadi tidak amanah, nanti lupa, nanti perasaan sudah dibayar padahal belum. Wallahu a'lam bishawab saja. Habis? Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang tidak berhutang. Amin. Justru yang menghutangi. Nah, karena tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Al-yadul ulya khairun min yadis sufla. Kalau kita menghutangi orang, berarti kita membantu orang. Tapi kalau kita yang berhutang, berarti kita yang dibantu orang. Nah, maka seorang mukmin itu harus menjadi bermanfaat dan memiliki tekad yang kuat untuk menjadi orang yang bermanfaat bagi yang lain. Wallahu a'lam bishawab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا